Oke, baik. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan perairan yang ada di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di Kepulauan Flores. Nah, saya akan menjelaskan seperti apa perairan yang ada di Kepulauan Flores. Silakan simak video berikutnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari Manggarai Barat. Nah, Manggarai Barat itu memiliki mata air dari pegunungan sehingga relatif melimpah dan lebih mudah didapat oleh masyarakat. Seperti itu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perairan yang ada di Manggarai Timur. Nah, tanpa kita melihat peta Manggarai Timur seperti apa, kita langsung ke intinya saja, yaitu masuk ke perairan apa saja yang ada di Manggarai Timur. Nah, perairan yang ada di Manggarai Timur itu mereka mengandalkan mata air atau sumur, atau biasanya memang mata air itu sudah ada. Tetapi ada beberapa daerah yang masih mengalami kekurangan saat musim kemarau, seperti itu. Oke, seperti tampilan gambar yang kalian lihat, ini adalah wilayah Ngada. Ngada ini wilayah pegunungan yang membuat banyak sumber mata air, seperti tampilan gambar tersebut. Terus sehingga air bersih cukup tersedia dan kualitasnya cukup bagus. Oke, seperti pada gambar ini yang kalian lihat ini adalah perairan yang ada di sungai. Nah, sungai ini berasal dari Nagakeo, dan perairan di sana itu biasanya memiliki sungai yang baik, tergantung dari musim, sehingga terkadang itu stabil dan tidak stabil perairannya. Oke, baik, selain sungai, Nagakeo juga memiliki sumur, dan tergantung sumur ini juga tergantung dari musim, kadang stabil, kadang tidak, seperti itu. Oke, seperti pada gambar ini, menurut kalian danau ini berasal dari mana? Nah, danau ini berasal dari Nusa Tenggara Timur yang ada di Ende. Nama danau itu adalah Danau Kalimutu. Nah, di Ende itu mereka bisa cukup banyak air karena memiliki danau seperti danau ini, yaitu Danau Kalimutu. Selain Danau Kalimutu, Ende juga memiliki mata air lainnya. Nah, mata air ini adalah mata air alami. Oke, seperti tampilan gambar, ini adalah mata air dan layanan dari PDM. Nah, PDM itu adalah sumur bor. Menurut kalian PDM ini ada di mana nih? Nah, ini ada di daerah Sika. Nah, daerah Sika ini biasanya layanan itu adalah PDM. Namun di beberapa daerah masih mengalami keterbatasan air. Seperti itu. Oke, menurut kalian ini mata air yang berasal dari sungai atau berasal dari mana? Nah, ini mata air alami yang berasal dari pegunungan. Nah, ini menurut kalian ini daerah mana? Ini ada di daerah Flores Timur. Nah, Flores Timur itu mengandalkan mata air dan air hujan. Nah, di saat air hujan biasanya daerah Flores Timur itu menggunakan baskom, ember, atau seperti tampilan gambar ini adalah sebuah fiber. Jadi di sana itu mereka memanfaatkan air hujan untuk menyimpan air dan bertahan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana Kepulauan Rote menggunakan air. Dari Kepulauan Rote itu sering menggunakan air hujan karena air di sana itu sering asing, sehingga tidak bisa langsung diminum. Jadi mereka itu menyediakan ember, baskom. Kalau mau air hujannya menampung lebih banyak, biasanya mereka menggunakan fiber supaya mereka airnya bisa bertahan.
Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi potensi sumber daya perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan Malaka. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu Kota Kupang memiliki beberapa jenis perairan yang cukup penting. Yang pertama, perairan yang terdapat di wilayah Teluk Kupang. Perairan ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan perikanan tangkap seperti ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Selain itu juga digunakan untuk budidaya rumput laut dan ikan merapu. Yang kedua, perairan salah satu pantai adalah Pantai Lasiana. Ini tidak hanya menjadi tempat wisata tetapi juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan. Yang ketiga, perairan Payau yang berada di daerah pesisir. Perairan ini biasanya dimanfaatkan untuk tambak seperti budidaya ikan, bandeng, dan udang. Keempat, perairan ini walaupun jumlahnya terbatas, Kota Kupang memiliki sungai kecil dan embung yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar seperti lele dan nilai. Baik, saya akan menjelaskan tentang perairan yang ada di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang memiliki beberapa jenis perairan yang cukup beragam. Yang pertama, perairan laut yang berbatasan dengan Laut Timur dan juga Teluk Kupang. Perairan ini dimanfaatkan untuk perikanan tangkap seperti ikan pelagis, ikan karang, serta budidaya laut seperti rumput laut dan ikan kerapu. Yang kedua, perairan pantai yang tersebar di wilayah pesisir. Pantai-pantai ini dimanfaatkan untuk aktivitas nelayan, budidaya rumput laut, serta memiliki potensi wilayah bahari. Yang ketiga, perairan Payau di daerah pesisir. Perairan ini digunakan untuk tambak seperti budidaya ikan bandeng dan udang, serta produksi garam. Keempat, perairan air tawar. Kabupaten Kupang memiliki sungai mata air dan embun yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan budidaya ikan air tawar seperti nilai, dan lele. Baik, saya akan menjelaskan potensi perairan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Memiliki jenis perairan yang terbatas karena sebagian besar wilayah merupakan daratan. Yang pertama, perairan air tawar. Perairan ini merupakan sungai kecil, mata air, dan embun yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, serta budidaya ikan seperti ikan lele. Yang kedua, embun atau wadi kecil. Embun sangat penting di TTS karena digunakan untuk menampung air hujan, terutama saat hujan musim kemarau. Selain itu, embun juga dimanfaatkan untuk perikanan air tawar. Yang ketiga, tidak memiliki perairan laut. Berbeda dengan daerah pesisir, TTS tidak memiliki wilayah laut sehingga tidak dapat perikanan tangkap laut atau budidaya laut. Kabupaten Timur Tengah Utara memiliki jenis perairan yang hampir sama dengan TTS, yaitu dinomisili oleh perairan darat. Pertama, perairan air tawar. Perairan ini merupakan sungai mata air dan sumur yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, serta budidaya ikan seperti nila dan lele. Kedua, embun atau waduk kecil. Embun sangat penting di Timur Tengah Utara untuk menampung air terutama saat musim kemarau. Selain itu, embun juga dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan tawar. Ketiga, tidak memiliki perairan laut. TTU tidak memiliki wilayah laut sehingga tidak dapat perikanan tangkap laut maupun budidaya laut. Oke, sekarang kita akan masuk ke Kabupaten Belu. Kabupaten Belu memiliki beberapa jenis perairan yang cukup beragam. Yang pertama, perairan laut yang berbatasan dengan Laut Timur. Perairan ini dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan tangkap seperti pelagis dan ikan karang, serta memiliki potensi budidaya laut seperti rumput laut. Yang kedua, perairan pantai. Wilayah pesisir di Belu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat aktivitas nelayan, serta memiliki potensi wisata bahari. Yang ketiga, perairan Payau. Perairan ini terdapat di daerah pesisir dan dimanfaatkan untuk tambak seperti budidaya ikan, bandeng, dan udang, serta produksi garam. Yang keempat, perairan air tawar. Belu juga memiliki perairan mata air dan embun yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan budidaya ikan
seperti nila dan lele. Oke, kita akan masuk di Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka memiliki beberapa jenis perairan yang cukup potensial. Pertama, perairan laut yang berbatasan langsung dengan Laut Timur. Ini dimanfaatkan untuk perikanan tangkap seperti pelagis dan ikan karang. Yang kedua, perairan pantai. Wilayah perairan di Malaka banyak dimanfaatkan untuk aktivitas nelayan serta memiliki potensi wisata bahari. Yang ketiga, perairan ini sangat potensi untuk tambak seperti budidaya ikan bandeng dan udang, serta produksi garam karena kondisi iklim yang kering. Keempat, perairan air tawar. Malaka memiliki sungai dan embun yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat serta budidaya ikan air tawar seperti nile dan lele. Demikian. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang potensi sumber daya perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Alor, dan Lembata. Topik ini penting karena wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kepulauan yang sangat bergantung pada sumber daya perairan, baik untuk kebutuhan ekonomi maupun kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yang pertama, Sumba Barat Daya. Wilayah ini memiliki potensi perairan laut yang cukup besar. Masyarakat banyak memanfaatkan laut untuk kegiatan perikanan seperti menangkap ikan tuna dan tongkol. Selain itu, terdapat potensi budidaya rumput laut di pesisir. Namun keadaan utama di Sumba Barat Daya sangat terbatas air tawar, sehingga masyarakat banyak menampung air hujan, sumber utama kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Sumba Timur. Laut yang luas dan di daerah ini adalah perikanan terutama ikan tuna dan cakalang. Dan perairan di Sumba Timur menggunakan sumur dan sungai kecil tetapi sering kering sehingga sering terjadi kekurangan air. Kemudian Sumba Tengah berbeda dengan wilayah sebelumnya. Sumba Tengah memiliki potensi perairan yang relatif lebih terbatas. Ketersediaan air sangat bergantung pada curah hujan yang ditampung di baskom atau fiber untuk menyimpan air untuk bertahan sebagai sumber utama minum. Dan sungai kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air di wilayah ini perlu ditingkatkan. Selanjutnya, wilayah Lembata memiliki potensi perairan laut yang besar dan air berasal dari mata air dan hujan, tetapi ketersediaannya tergantung musim. Baik, yang terakhir, wilayah Alor merupakan salah satu daerah dengan potensi perairan terbaik di Nusa Tenggara Timur. Perairannya sangat keanekaragaman, laut yang indah, memiliki cukup banyak mata air dan sumur, sehingga kebutuhan air minum relatif terpenuhi.